Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ajeng Sekarsari dengan NIM 06131182126002 dari kelas Indra Layar. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum mata kuliah konsep dasar fisika dalam IPA SD. Nah, pada kegiatan praktikum ini saya akan melakukan sebuah kegiatan yang pertama yaitu membedakan benda gelap dan juga benda bening. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan di sini yang pertama yaitu adalah plastik jernih, yang kedua gelas kosong, kemudian yang ketiga ada gelas berisi air jernih, ada karton, dan juga ada potongan triplex. Nah, langsung saja kita melakukan kegiatannya. Yang pertama, di sini kita akan mengamati apakah benda-benda yang sudah saya sebutkan tadi dapat menembus cahaya. Di sini saya akan menggunakan cahaya lampu. Nah, langsung saja yang pertama kita akan mengamati plastik jernih. Kemudian plastik jernih ini kita arahkan pada lampu, kemudian kita amati apakah kita masih bisa melihat cahaya lampu tersebut menggunakan plastik bening ini. Nah, setelah kita amati, ternyata plastik bening ini dengan plastik bening ini kita masih bisa melihat cahaya. Kemudian di sini sudah tersedia sebuah tabel. Nah, apabila kita masih bisa melihat cahaya, maka bisa kita beri tanda silang atau checklist untuk menandakan apakah benda ini yang kita gunakan tadi masih bisa menembus cahaya atau tidak. Kemudian kita beralih ke alat atau bahan yang selanjutnya yaitu gelas. Kemudian kita arahkan gelas ini pada cahaya lampu dan kita amati apakah kita masih bisa melihat cahaya lampu tersebut menggunakan gelas ini. Nah, setelah kita amati ternyata kita masih bisa melihat cahaya menggunakan gelas ini. Kemudian kita beri tanda silang pada tabel yang tadi. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya yaitu karton. Kemudian tetap sama dengan kegiatan sebelumnya tadi, kita arahkan karton ini pada cahaya lampu. Nah, di sini saya tidak bisa melihat cahaya lampu, maka pada tabel kita buat tidak bisa melihat cahaya. Selanjutnya yaitu ada buku. Sama dengan kegiatan tadi, kita arahkan buku ini pada cahaya lampu, apakah kita masih bisa melihat cahaya lampu tersebut. Nah, ternyata masih tidak bisa kita melihat cahaya lampu tersebut. Maka di sini pada tabel kita beri tanda silang bahwa tidak bisa melihat cahaya menggunakan buku ini. Selanjutnya yaitu gelas berisi air jernih. Nah, di sini sudah saya isi gelas ini menggunakan air jernih. Kemudian selanjutnya tetap sama, kita arahkan gelas yang berisi air ini ke lampu dan kita amati apakah kita masih bisa melihat cahaya lampu tersebut melalui gelas berisi air jernih ini. Nah, setelah kita amati ternyata masih bisa. Kemudian lalu kita beri tanda silang pada tabel bahwa kita masih dapat melihat cahaya menggunakan gelas berisi air jernih ini. Nah, yang terakhir kemudian yaitu triplex. Triplex ini kita arahkan pada lampu. Nah, di sini ternyata saya tidak bisa melihat cahaya lampu tersebut menggunakan triplex. Maka bisa kita bisa tulis di sini pada tabel bahwa tidak bisa melihat cahaya menggunakan triplex ini. Nah, berdasarkan kegiatan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwasannya benda-benda seperti gelas, plastik, terus gelas berisi air bening ini dapat ditembus oleh cahaya. Maka benda-benda ini tadi disebut dengan benda bening. Nah, sebaliknya benda-benda yang seperti karton, triplex, dan juga buku tadi tidak dapat menembus cahaya. Maka benda tersebut disebut dengan benda gelap. Nah, baiklah, setelah kita melakukan kegiatan yang pertama tadi, selanjutnya kita melakukan kegiatan kedua mengamati benda keruh. Adapun alat dan bahan yang kita siapkan, yaitu yang pertama ada lampu senter, kemudian layar. Nah, layar ini kita menggunakan dinding. Selanjutnya ada plastik bening, kemudian ada karton, ada tisu, ada triplex, ada gelas kosong,
kemudian ada gelas berisi air, dan kemudian ada buku tebal, dan yang terakhir yaitu air sabun. Nah, pertama-tama setelah itu kemudian kita nyalakan senter ini terlebih dahulu. Nah, setelah senter ini menyala, kita tempatkan bahan-bahan yang sudah disebutkan tadi satu persatu. Yang pertama yaitu ada plastik bening. Kita senterin, terus kita amati pada layar. Nah, apakah cahaya ini terlihat pada layar? Apakah cahaya ini menembus? Dan jawabannya iya. Kemudian hasil yang tadi kita catat pada tabel pengamatan. Nah, di sini setelah kita melakukan pengamatan, plastik bening ini, cahaya yang kita sorot pada plastik bening ini dapat tembus secara terang pada layar. Maka di sini pada tabel kita tulis cahaya pada layar bisa kita lihat dengan terang. Selanjutnya yaitu karton, sama dengan plastik bening tadi. Karton ini kita taruh di depan layar seperti ini. Kemudian kita arahkan senter di sini. Kemudian kita lihat pada layar, apakah kita masih bisa melihat cahaya senter ini pada layar? Dan jawabannya ini kita tidak bisa. Di sini saya tidak bisa melihat cahaya senter ini. Maka pada tabel kita tulis tidak tampak. Selanjutnya ada triplex. Nah, di sini ada triplex sama dengan yang tadi. Kita arahkan senter ini ke triplex tadi. Kemudian kita lihat pada layar, apakah benda-benda itu terlihat pada layar. Dan di sini saya tidak bisa melihat cahaya pada layar. Maka pada tabel kita tulis cahaya pada layar tidak tampak atau tidak dapat menembus triplex ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu gelas kosong, sama halnya dengan alat bahan-bahannya tadi. Kita arahkan pada layar, kemudian kita ini senterin. Nah, di sini saya melihat bahwasanya cahaya pada layar bisa terlihat. Maka pada tabel kita buat cahaya pada layar itu dapat terlihat dengan terang. Kemudian yang selanjutnya yaitu gelas berisi air jernih. Kemudian kita senterin lagi, kemudian kita amati. Nah, di sini tetap sama, saya masih bisa melihat cahaya pada layar ini dengan terang. Maka pada tabel kita tulis, kita beri tanda silang bahwasanya kita masih bisa melihat cahaya pada layar dengan terang. Selanjutnya yaitu buku tebal. Tetap sama, kita arahkan pada layar, kemudian kita amati layar. Dan ternyata di sini saya tidak bisa melihat cahaya pada layar. Artinya buku ini tidak dapat menembus cahaya karena saya tidak bisa melihat cahaya pada layar ini. Maka pada tabel kita buat bahwasanya buku tebal ini tidak dapat menembus cahaya atau tidak dapat terlihat, atau tidak cahaya pada layar tidak tampak. Selanjutnya yaitu tisu. Kita ambil tisu, kemudian tetap sama, kita arahkan tisu ini pada layar. Nah, di sini saya masih bisa melihat cahaya pada layar, tetapi samar-samar. Nah, maka bisa kita tulis pada tabel bahwasanya cahaya yang terlihat pada layar itu samar-samar. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu air berisi air keruh atau air sabun. Sama halnya dengan kegiatan yang sebelumnya tadi, kita arahkan senter ini pada gelas yang berisi air keruh ini, lalu kita lihat apakah kita masih bisa melihat cahaya. Dan jawabannya masih bisa tampak, tetapi samar-samar atau tidak terlalu terang. Maka bisa kita tulis pada tabel cahaya pada layar itu terlihat samar-samar.
Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya air sabun dan juga tisu itu dapat ditembus cahaya, tetapi dalam keadaan samar-samar. Kemudian kemudian ada benda-benda seperti ini, plastik bening, kemudian gelas berisi air tadi dan juga gelas kosong tadi, ini dapat menembus cahaya. Kemudian ada benda-benda seperti ini, karton dan juga triplex, itu tidak bisa menembus cahaya. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya air sabun dan tisu itu dapat ditembus cahaya, tetapi tidak semua cahaya yang diteruskan. Nah, cahaya yang diteruskan ini remang-remang atau samar-samar. Nah, benda-benda semacam inilah disebut dengan benda keruh. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran keempat, yaitu mengenai benda keruh sulit ditembus cahaya. Adapun bahan yang perlu kita siapkan, yang pertama ada gelas berisi air jernih, ada gelas kosong, kemudian ada air keruh. Di sini saya menggunakan air sabun. Dan yang terakhir yaitu saya menggunakan menggunakan uang logam. Nah, baiklah, di sini sudah saya siapkan gelas berisi air jernih. Kemudian kita masukkan uang logam ini ke dalam air jernih ini. Di sini kita masih bisa melihat logam ini dengan sangat jelas. Kemudian setelah itu kita tambahkan air bening ini dengan air keruh. Kita tambahkan sedikit demi sedikit saja. Pertama di sini saya akan memberikan sekitar 2 sendok air keruh. Kemudian kita amati lagi. Nah, di sini saya masih bisa melihat logam dengan jelas. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi sekitar 2 sendok lagi air keruh. Nah, kita amati lagi. Nah, di sini saya bisa melihat logam, tetapi samar-samar. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi air keruh ini. Kemudian kita amati lagi. Nah, setelah saya amati lagi di sini, dan setelah kita tambahkan air keruh lagi, kemudian di sini saya amati. Di sini saya tidak bisa melihat uang logam tadi dengan sangat jelas. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya semakin keruh air, maka semakin sulit untuk ditembus oleh cahaya. Mungkin sekian itu saja praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.